Salam adik-adik. Apa kabar adik-adik pra remaja? Semoga adik-adik tetap sukacita dan sehat-sehat ya. Walaupun hari ini kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Hari ini Kak Lora ditemani Kak Grace. Apa kabar Kak Grace? Halo Kak Lora, sehat puji Tuhan ya Kak Lora. Puji Tuhan. Ini adik-adik ada kakak kita yang baru ya Kak Dedi. Kak Dedi apa kabar? Sehat. Sehat puji Tuhan. Kak Dedi kasih salam dulu dong sama adik-adik pra remaja. Halo. Iya, adik-adik, walaupun kamu beribadah dari rumah, tapi Kak Lora yakin adik-adik masih tetap semangat dan sukacita ya adik-adik. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan masih menyertai kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, di sini kami anak-anak-Mu pra remaja akan mengikuti ibadah Tuhan. Mari Bapa hadirlah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan, walaupun adik-adik kami mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Semoga ibadah yang kami lakukan hari ini membawa sukacita buat kami dan kemuliaan buat Tuhan. Begitu juga Bapak, firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Grace, semoga firman-Mu ini dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan satu pujian ya, bernyanyinya yang semangat ya adik-adik ya. Judul lagunya Di Badai Topan Dunia. Mari kita sama-sama bernyanyi ya adik-adik ya. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, hadir di tengah-tengah kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema ibadah kita minggu ini adalah Aku ditemani dan ditolongnya. Nah, ayat Alkitabnya bisa dibuka Alkitabnya di rumah dan dibaca masing-masing dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Kak Grace ulangi dari Markus 4 pasal ke-35 sampai 41. Perikop kita minggu ini tentang angin ribut diredakan. Nah, sebenarnya hari ini temanya masih berhubungan dengan cerita yang minggu lalu. Kalau minggu lalu adik-adik mendengarkan ibadah online juga, pastinya masih ingat dong ya, minggu lalu Kak Lora bercerita tentang apa Kak Lora? Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ya Kak ya, meskipun kecil tapi bisa menjadi berkat. Iya. Ya. Dan kalau ingat juga yang minggu sebelumnya lagi Kak, itu tentang Yesus menyembuhkan orang sakit, yang bahkan orang sakitnya itu hampir mati. Tapi Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang itu. Itu artinya apa? Tuhan Yesus berkuasa atas nyawa atau hidup mati seseorang. Dan yang kedua tadi Kak Lora, Yesus berkuasa
untuk memenuhi kebutuhan Tuhan. jasmani kita ya, makanan kita sehari-hari Iya. pasti selalu Tuhan cukupkan ya Kak Dedi ya. Iya. Dan hari ini ceritanya tentang Yesus berkuasa atas alam semesta. Nah, kalau kita lihat di sini angin ribut diredakan. Ceritanya masih tentang perjalanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya, Kak Lora. Iya, Kak. Waktu itu Tuhan Yesus mau memberitakan firman Tuhan ke seluruh penjuru dunia. Dan waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya masih berada di sekitaran Galilea. Nah, waktu itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang danau Galilea loh Kak Dedi. Oh iya. Mereka mau pergi ke suatu tempat bernama Gerasa. Apa tadi Kak Lora? Gerasa. Nah, di Gerasa ini seperjalanan mereka menuju Gerasa, mereka harus menyeberangi Danau Galilea. Nah, mereka menaiki perahu, Kak Lora. Kena perahu ya, Kak, nyebrang danau ya, Kak Mereka ya. harus menyeberangi danau. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan, Kak Lora, Kak Dedi, ada yang namanya angin ribut, angin tofan. Wah, serem banget ya. Iya. Gimana kita nih kalau di tengah takut perahu, ya, Kak ya. tiba-tiba angin topan iya. datang. Wah. Padahal rata-rata murid Tuhan Yesus itu semuanya nelayan loh, Kak Dedi, Kak Lora. Harusnya mereka nggak takut lagi dong ya, udah Iya. biasa dong ya. Iya, sudah biasa. Berarti itu suasana waktu itu Mengerikan sekali ya, Kak ya. ngeri sekali. Bahkan di Alkitab dikatakan bahwasanya air ombak di danau itu begitu besar. Akhirnya air masuk ke perahu. Bayangin Kak, kita ini ada di perahu nih. Kita bertiga di perahu nih. Tiba-tiba goyang ya, air Kak ya? masuk, Kita goyang. goyang-goyang gini ya, Kak ya? Angin, wah. Habis itu masuk lagi airnya ke dalam. Kita ketakutan kan Kak? Bisa nggak merasakan betapa takutnya murid-murid Tuhan Yesus saat itu? Tapi ternyata Tuhan Yesus setelah dicari-cari sama murid-muridnya, Tuhan Yesus lagi bobok, lagi tidur Kak Lora. Lagi tidur Kak dia ya? Didi. Wah, bagaimana bisa? Di tengah ombak, Tuhan Yesus malah tidur tenang. Sementara murid-muridnya pada waktu itu ketakutan. Takutan ya, Kak ya. Padahal aneh ya Kak, harusnya mereka tidak takut dong karena Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka kan? Iya, seharusnya ya, Kak ya. Iya. Tapi mungkin sifat manusiawinya itu Kak kali, Kak ya, dibawakan ya, Kak ya. Besar Iya. rasa khawatirnya. Rasa Iya, khawatir. benar. Walaupun kita tahu kita punya Yesus bersama dengan kita, tapi kadang kita dalam menjalani kehidupan pasti ada rasa takut ya. Iya. Begitu juga dengan murid Tuhan Yesus waktu itu. Coba kita baca di ayat 38. Kakak bacakan ya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Wah, tidak peduli. Mungkin di saat itu murid-muridnya mungkin kesel ya Kak. Aduh, aku diketakutan, kenapa Yesus tidur nih? Ya kan? Tapi apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus selalu bangun. Yesus bilang, "Diam, tenanglah." Tuhan Yesus bilang itu sama angin ribut tadi. Diam dan tenanglah. Dengan kata-kata itu, tiba-tiba angin ribut itu pun reda seketika. Dan lautan yang tadinya bergejolak, bergelombang besar, akhirnya teduh sekali. Wah, hebat sekali ya Kak. Dengan hanya bilang, diam, tenanglah. Maka si angin ribut tadi dan ombak tadi udah hilang. Wah, hebat Iya, sekali hebat kuasa sekali Tuhan kuasa Yesus Tuhan itu Yesus, ya. iya. Dia sanggup untuk meredakan angin ribut angin itu. ribut. Itulah yang tadi kita dapatkan kuasanya Yesus berkuasa atas Berkuasa. alam semesta. Ya kan? Bayangin aja Kak Lora, Kak Dedi, siapa sih yang bisa meredakan angin ribut? Atau gini aja deh, pernah nggak Kak Dedi dengar ada orang yang bisa berhentikan hujan? Hujan berhenti. Atau aku mau hari ini cuaca panas deh, jadi panas. Atau ada seperti ombak tadi, diam ombak, nggak ada kan Kak Lora? Kalau Ya, nggak manusia ada. biasa ya. Iya. Untuk Nggak sekarang mungkin ini. ya kan Kak Dedi ya. Nggak mungkin.
apalagi tadi perahu tadi udah mau tenggelam. Iya, air udah masuk ya Air tadi udah Kak ya? masuk. Iya. Tapi apa kan dengan kuasa Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sanggup untuk memberhentikan angin ribut tadi. Dan apa kata Tuhan Yesus? Di ayat 40, Yesus berkata, "Kenapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, disinilah yang perlu ditekankan, Kak. Padahal murid-murid Tuhan Yesus tahu bahwasanya mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka sudah mengikut Tuhan Yesus begitu lama. Harusnya mereka bisa dong melihat kebesaran-kebesaran Tuhan Yesus yang tadi memberikan makan 5.000 orang, bisa menyembuhkan orang yang sakit hampir mati bisa sembuh kembali. Itu kan sebenarnya sudah menjadi Banyak contoh mujizat ya, contoh banyak udah Kak ya. mujizat. Iya. Tapi seperti kalau Laura bilang tadi namanya juga manusia ya Kak. Tapi kita punya rasa takut ya. Tapi yang satu yang pasti yang harus kita ingat bahwasanya Yesus selalu menemani kita anak-anaknya, menemani kita orang-orang yang percaya kepadanya dalam situasi dan kondisi apapun. Dalam setiap masalah pergumulan hidup kita, yakinlah Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Sama seperti sekarang ini ya Kak, mungkin contohnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Kak ya. Iya. Banyak sekali rasa takut, khawatir, karena ini kan COVID ini kan menular ya Kak, kita takut dong. Kita mau pergi keluaran aja nggak tenang, harus pakai masker lah, harus jaga jarak lah. Ya kan Kak Laura? Iya betul. Tapi ada satu yang harus kita syukuri Kak Laura, yaitu kita masih diberikan Kesehatan. Masih diberikan ibadah ya walaupun di rumah ya Kak ya. Iya benar. Kita nggak tahu ya Kak Dedi apa maksud dan tujuan Tuhan. Iya. Tapi yang pasti kita ingat apapun yang Tuhan berikan itu untuk kebaikan kita. Jadi kita harus bersabar, berdoa terus sama Tuhan. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini ya Kak Dedi, Kak Laura. Semoga Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita, mencukupkan kita akan kebutuhan kita sehari-hari dan juga memampukan kita dalam melewati masa-masa yang COVID-19 ini ya Kak. Mungkin adik-adik di rumah mungkin sudah mulai jenuh kali ya Kak untuk belajar online. Kemana-mana nggak boleh. Tapi ya syukurilah itu ya adik-adik, kita harus tetap semangat dan tetap jaga kesehatan juga ya Kak Dedi ya. Iya. Kita harus patuhi, terapkan protokol kesehatan supaya kita juga terjaga. Amin buat firman Tuhan. Nah adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa dulu ya. Semuanya ambil sikap berdoa, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwasanya Tuhan setia dalam setiap kondisi keadaan kami, dalam masalah yang kami hadapi, kami tahu Tuhan bersama-sama dengan kami. Bapa, ajari kami anak-anak-Mu agar kami dapat mengerti dan juga mau meneladani firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami, memberikan kami pemahaman akan firman-Mu. Dan firman-Mu itu dapat menjadi panutan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum nanti Kak Dedi menutup ibadah kita dengan doa, kita mau bernyanyi dulu satu lagu pujian yang berjudul Bersama Yesus. Semua adik-adik di rumah kita semangat menyanyikannya ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membebaskan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat
membenarkan, Dia Raja segala raja. Terima kasih Kak Grace atas firman Tuhannya. Ya, Jadi adik-adik kami yang di rumah, kita telah mendapatkan firman Tuhan yang disimpulkan Kak Grace untuk menguatkan kita, untuk adik-adik kami di rumah, untuk adik-adik kami pra remaja. Apapun permasalahan kita, kekhawatiran kita tetap menyerahkannya kepada Tuhan Yesus, agar Tuhan menguatkan kita, menguatkan iman percaya kita, dan kita tetap berserah kepada Tuhan. Tapi yang terpenting, kita tetap berdoa dan minta kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Terima kasih Kak Grace, Kak Laura. Iya Kak. Dan untuk adik-adik kami pra remaja yang ada di rumah dan orang tua kami, untuk persembahan kami memberikan untuk adik-adik kami dan orang tua kami, memberikan persembahan kita alamatkan ke Komisi Anak dan Remaja. Dapat ditulis, sekali lagi saya mengatakannya, untuk persembahan Komisi Anak dan Remaja dapat disampaikan ke sekretariat dengan dituliskan Komisi Anak dan Remaja. Nah, demikian, terima kasih bagi kita semua. Untuk menutup ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang kami telah mendengarkannya. Kuatkan kami Bapa, kami percaya Tuhan, setiap permasalahan kehidupan kami serahkan hanya ke tangan Tuhan Yesus saja. Pasti Tuhan dapat menolong kami dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Semua permohonan doa ini Tuhan kami sempurnakan dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam adik-adik. Salam adik-adik.